drop it. Nah, kita masuk ke aktivitas fisik yang benar, yaitu gimana? Yang pertama adalah silakan kalian cek denyut nadi kalian masing-masing. Untuk denyut nadi normal yaitu 60 kali per menit. Jadi kalian bisa mengeceknya selama 15 detik. Itu berapa kali denyut nadi kalian dikalikan 4. Itu juga bisa. Kemudian apa yang kalian rasakan ketika kalian bangun tidur? Apakah bugar, semangat, bergairah, atau sebaliknya letih, lesu, mengantuk? Itu juga dapat terlihat dari efek aktivitas fisik yang kalian lakukan. Dan yang ketiga, cek tekanan darah secara rutin dan juga cek suhu tubuh secara rutin atau suhu badan secara rutin. Porsi olahraga dalam 1 minggu itu yang ideal adalah 2,5 jam. Nah, sekarang kita masuk ke pola dan kebiasaan makan. Ada jenis makanan. Jenis makanan itu yang pertama karbohidrat atau hidrat arang merupakan sumber tenaga utama dan pembawa zat gizi lain. Sumbernya kalian sudah tahu, yaitu dari nasi, jagung, sagu, roti, gula, madu, dan lain sebagainya yang mengandung gula cukup banyak dan mengenyangkan. Tanda-tandanya karbohidrat seperti itu. Kemudian yang kedua ada lemak, yaitu sumber tenaga dan penting untuk kesehatan kulit. Sumbernya contohnya dari minyak, keju, mentega, kemudian alpukat itu juga termasuk ke dalam lemak nabati. Ada protein itu berfungsi untuk membentuk jaringan dan mengganti jaringan yang rusak. Sumbernya dari daging, ikan, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga putih telur. Itu juga banyak mengandung protein. Kemudian ada mineral kalsium. Itu pembentuk tulang dan gigi dan juga pembekuan darah. Sumbernya dari keju, susu, es krim, ikan dengan tulangnya. Dan mineral zat besi itu bersama dengan fosfor atau P membentuk darah yang diperlukan sebagai pembawa zat asam dalam darah. Sumbernya dari hati, daging, telur, dan sayur-sayuran hijau. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A itu kalian sudah tahu manfaatnya untuk kesehatan kulit, kemudian kesehatan mata atau mencegah rakup senja. Sumbernya dari hati ayam, sayuran hijau, buah berwarna merah dan kuning atau berwarna cerah. Kemudian ada vitamin B1 atau tiamin E, itu berfungsi pada tahapan nafsu makan, kesehatan jaringan saraf, dan pembakaran hidrat arang. Sumbernya dari daging, ikan, telur, dan susu. Ada yang selanjutnya vitamin B2 atau riboflavin, yaitu berperan penting dalam membantu sel untuk penggunaan zat asam. Juga menjadikan kulit sekitar hidung dan mulut menjadi sehat. Sumbernya itu dari susu, keju, es krim, daging, hati, ikan, dan telur. Selanjutnya ada vitamin B6, B12, dan asam folat. Itu berperan penting dalam mencegah anemia atau kekurangan darah, membantu getah pencernaan, dan berperan pada sistem biokimiawi tubuh. Sumbernya kalau vitamin B6 itu dari daging, kentang, sayuran hijau tua, padi-padian, dan kacang-kacangan. Kalau B12 itu sumbernya dari susu, keju, telur, dan daging. Sedangkan asam folat itu sumbernya berasal dari sayuran hijau, padi-padian, dan juga kacang-kacang. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C itu berperan dalam kekuatan dinding pembuluh darah, kemudian pencegahan infeksi, dan mempercepat penyembuhan luka atau fraktur atau patah tulang. Sumbernya dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian ada vitamin D, itu berperan dalam penyegaran zat kapur dan juga fosfor. Selanjutnya pengaturan penempatan zat kapur dan fosfor pada tulang.
Sumbernya dari susu, minyak ikan, dan sinar UV. Itu yang bagus atau ideal maksimal sampai jam 10 pagi ya. Dan yang terakhir ada air. Air berperan penting pada keseimbangan tubuh, membuang zat sisa, dan mengatur suhu tubuh. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan frekuensi makanan. Itu ada 3 jam penting atau 3 waktu penting yang menyesuaikan kinerja lambung dan makanan apa yang dianjurkan dan paling baik menyesuaikan kinerja lambungnya. Yang pertama itu dari pukul 4 pagi sampai dengan pukul 12 siang, kinerja lambung itu sedang membuang kotoran. Maka makanan yang berserat seperti jus itu sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika jam tersebut. Yang kedua, dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu kinerja tubuh menyerap makanan dengan baik. Makanan yang dianjurkan itu makanan yang memiliki protein tinggi, vitamin tinggi, dan berkarbohidrat. Atau makan besar ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, itu kinerja lambung adalah mencerna makanan. Makanan yang dianjurkan itu adalah makanan yang low sugar atau rendah gula. Kemudian jumlah makanan itu tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang dimakan. Kalori itu merupakan satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan atau minuman. Karbohidrat atau hidrat arang itu mengandung 4 kalori per gramnya. Kemudian lemak itu mengandung 9 kalori per gramnya dan protein mengandung 4 kalori per gramnya. Pola istirahat. Pola istirahat yang baik itu tidur antara 7 sampai 8 jam setiap harinya. Kemudian, tingkatkan olahraga secara rutin agar tidur berkualitas. Jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja ataupun ruang belajar. Pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari. Atur kegiatan harian secara tertib, termasuk kebiasaan makan juga harus diatur. Hindari makan terlalu malam, hindari alkohol, kafein, dan obat-obatan lain. Hindari bekerja terlalu berat karena akan memacu hormon kortisol, yaitu hormon yang mempersiapkan tubuh untuk melakukan kegiatan. Hindari program-program TV yang menegangkan. Lakukan mandi dengan air panas. Ciptakan ruang tidur dengan sejuk, penuh udara segar. Konsumsi magnesium, kalsium, dan mineral yang dapat membantu menghilangkan stres dan mencegah depresi. Dan lakukan peregangan ringan secara teratur. Itu adalah pola istirahat yang dapat kalian lakukan atau dapat kalian terapkan secara pribadi. Kemudian kita masuk ke penyakit. Penyakit yaitu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikirannya menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau tidak berfungsinya atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit menular disebabkan oleh kuman, bakteri, virus, jamur. Contohnya ada antrak, batu kerjan atau pertusis, beri-beri, cacar air atau varicella, campak, chikungunya, DBD, hepatitis A, B, C, influenza, rabies, rubella, tetanus, dan TBC. Itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, bakteri, virus, jamur. Kemudian penyakit tidak menular itu disebabkan oleh problem fisiologis atau metabolisme tubuh yang kurang sempurna. Contohnya ada batuk, sariawan, dan sakit. Dan penyakit kronis itu disebabkan oleh berlangsung sangat lama.
disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, contohnya AIDS, jantung, kanker, stroke, dan diabetes. Itu adalah macam-macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita ketika kita tidak rutin melakukan aktivitas fisik untuk membugarkan tubuh kita.